Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Dwi Febri Zulfa, NIM 201853048 dari kelas paralel Sistem Informasi Universitas Muria Kudus, yang pada kesempatan kali ini akan mempresentasikan bab tentang audit kinerja berbasis elektronik e-audit. Untuk lebih jelasnya, kita langsung saja ke materi berikut ini. Selanjutnya, di sini saya akan mempresentasikan bab tentang audit kinerja berbasis elektronik e-audit. Yang pertama, ada kebijakan e-auditnya. Menurut dasar hukum yang pertama, ada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik UU ITE. Kedua, Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan E-Government. Di sini, sistem e-government yaitu sistem pemerintahan yang diterapkan di pemerintah pusat maupun daerah, yaitu merupakan suatu upaya untuk memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi yang dimaksudkan untuk meningkatkan satu, ada efisiensi, lalu efektivitas, ketiga ada transparansi, dan yang keempat ada akuntabilitas. Butir misinya di sini yang pertama yaitu melakukan penguatan sistem pengawasan e-audit yang efektif dan terintegrasi. Di sini misinya melakukan kontrol audit secara elektronik yang efektif dan terintegrasi. Lalu kedua, administrasi pengawasan yang cepat, tepat, dan akurat berbasis teknologi informasi. Kelemahan audit kinerja manual. Di sini yang pertama, adanya ketidakseimbangan antara satuan kerja dan jumlah auditor, yaitu jumlah satuan kerjanya yang mencapai 4.484 dengan jumlah auditor yang hanya 233, sehingga menimbulkan ketidakmaksimalannya seluruh objek audit. Kedua, penetapan bobot nilai kegiatan yang ditinjau dari 4 perspektif PSC. Ketiga, FDD berbeda bagi setiap auditor, sehingga masih cenderung subjektif. Jadi, ketika wawancara antara auditor dengan yang diaudit itu cenderung subjektif karena pendapat setiap auditor itu berbeda-beda jika tidak menggunakan sistem. Ketiga, hasil audit kinerja tidak dapat diketahui secara cepat. Ini karena harus menulis satu-satu, merekap dan mengecek satu-satu. Beda jika dengan sistem tinggal input, submit, langsung bisa diakses secara cepat. Apa itu e-audit? E-audit yang pertama diartikan sebagai pengumpulan serta pengevaluasian bukti-bukti atas informasi untuk menentukan serta melaporkan tingkat kesesuaian informasi tersebut dengan kriteria yang telah ditetapkan. Jadi intinya di sini adalah evaluasi, kontrol terhadap bukti-bukti menggunakan sistem. Lalu proses pengumpulan bukti atau dokumen serta evaluasi buktinya dilakukan dengan bantuan komputer. Bukti yang dikumpulkan untuk dievaluasi juga tidak lagi berupa hard copy, melainkan berbentuk file data. Jadi kalau pakai e-audit, dokumennya sudah file semua, jadi tidak numpuk kertas kerjanya. Kerangka pembangunan e-audit. Yang pertama ada studi kelayakan, yaitu melakukan studi kelayakan metode audit kinerja yang digunakan sekarang. Apakah dapat diotomasi melalui sistem elektronik, yaitu analisa sistem, bagaimana kebutuhan sistemnya. Kedua, ada perencanaan pembangunan sistem informasi e-audit, yaitu melakukan kajian dan analisis kebutuhan e-audit yang dituangkan dalam bisnis proses. Kedua, melakukan analisa kebutuhan anggaran.
Ketiga, ada penyusunan regulasi dan pembangunan infrastruktur. Pertama, yaitu melakukan standarisasi dokumen kegiatan. Lalu menyusun regulasi dan SOP pelaksanaan e-audit, melakukan pengadaan barang dan jasa untuk membangun sistem e-audit baik software maupun software. Jadi, ini adalah desain infrastruktur dan juga desain sistem. Keempat, di sini ada sosialisasi e-audit, yaitu melakukan sosialisasi kepada auditor dalam mengunduh dokumen dan menggunakan SIMWAS, melakukan sosialisasi kepada audite untuk melakukan upload data secara elektronik. Jadi ini merupakan sosialisasi terhadap pengguna sistem. Solusi penerapan EMPA dalam pelaksanaan e-audit. Di sini yang pertama ada penanggung jawabnya, yaitu Sekjen menunjuk penanggung jawab pengelola EMPA di tingkat eselon 1 pusat. Kedua, penganggaran honor, yaitu mengusulkan penganggaran honor pada SPM ke Kementerian Keuangan. Ketiga, tugas dan fungsi, yaitu mengusulkan operator EMPA menjadi jabatan fungsional tertentu atau JFU yang tugasnya masuk dalam penilaian SKP. Keempat, infrastruktur jaringan dan hardware. Di sini Pinmas menambah pengadaan bandwidth setiap satker dan keamanan jaringan. Kelima, ada penambahan menu dalam EMPA. Penambahan menu upload dokumen laporan pertanggungjawaban kegiatan terlanjur. Di sini ada tujuan implementasi e-audit. Yang pertama, dapat memperoleh informasi kinerja satker secara cepat dan akurat. Jadi dari e-audit ini dapat diperoleh informasi kinerja divisi masing-masing atau satuan kerjanya. Yang kedua, meminimalisir atau efisiensi anggaran audit. Jadi kalau menggunakan sistem sudah pasti tidak menghabiskan banyak anggaran, karena hanya butuh sistem lalu diperkuat dengan jaringan, server, software, dan hardware. Ketiga, akurasi data dan objektivitas hasil audit kinerja lebih terjamin. Di sini lebih akurat, objektif, dan terjamin. Keempat, ada penambahan jangkauan audit. Karena online, di sini jangkauan auditnya akan lebih luas lagi dan tidak hanya satu cabang, melainkan banyak cabang. Stakeholder EMPA sebagai data warehouse e-audit. Di sini itjennya yaitu otomasi prosedur audit, analisis data elektronis terpadu menggunakan SIMWAS online, pemuktahiran profil hasil pengawasan, penyediaan data elektronik sebagai bahan audit lebih awal, dan pengelolaan hasil audit dan tindak lanjut terintegrasi. Kedua, ada Sekjen, yaitu sumber pengambilan kebijakan perencanaan anggaran, media monitoring penyerapan anggaran, pengelola infrastruktur EMPA, pengelola jaringan Kemenak seluruh kanwil. Lalu ada satuan kerjanya, penyampaian data digital secara online dan terjadwal, pemanfaatan hasil pemeriksaan Itjen, dan pemutakhiran status tindak lanjut rekomendasi. Lalu ada BPK, yaitu penyedia data elektronik sebagai bahan awal audit, yaitu ini bagian pengontrol keuangan di pemerintahan. Alur e-auditnya, di sini ada SIMWAS atau sistem pengawasan. Di sini ada SIMWAS atau database, ada satuan kerjanya yang mengupload dokumen, lalu auditor yang mengunduh atau mengambil dokumen. Di sini juga dilengkapi dengan data warehouse. Auditor lalu menganalisa menggunakan SIMWAS lalu akan menghasilkan sebuah laporan.
dan laporan ini diupload ke web online, sehingga satuan kerjanya bisa mengakses hasil auditnya seperti apa. Jadi, diagram atau gambarannya seperti ini alur e-auditnya. Baga relationship e-audit. Di sini ada sistem e-audit itu sendiri. Ada e-audit kinerjanya, ada admin, ada tim atau admin yang menghandle sistem. Lalu ada subsistemnya menggunakan data warehouse. Terus di sini ada kinerja e-audit yang masuk ke server. Server ini untuk upload dokumen dan APK-nya. Jadi di sini relasi kerjanya dari database, server, aplikasinya dikendalikan oleh admin, digunakan untuk mengupload dokumen dan ada desktop aplikasinya. Selanjutnya di sini ada bagian relationship data source e-audit. E-audit atau tugasnya terdiri dari BKD elektronik, ada SAS atau aplikasi SPM, ada EMIS, EMPA, SAIBA, dan SPSE. Selanjutnya di sini akan ditampilkan dokumen-dokumen audit kinerja berbasis elektronik. Di sini ada kegiatan fisik pengadaan, jadi ada kegiatan pembelian langsung. Di sini kurang dari 10 juta. Jadi dokumen yang diupload itu seperti RAP, sertifikat PPK dan pejabat pengadaan, ada SK pejabat pengadaan, SK PPK, bukti pembelian, dan bukti setor pajak. Yang di sini sudah ada undang-undang yang merangkum. Lalu ada pembelian langsung. Di sini kurang lebih 50 juta. Yaitu dokumen yang harus diupload seperti HPS dan RAP, sertifikat PPK dan pejabat pengadaan, SK pejabat pengadaan, SK PPK, bukti pembelian, bukti setor yang sudah diatur juga dalam undang-undang. Selanjutnya ada pengadaan langsung untuk barang 50 sampai dengan 200 juta sesuai dengan Perpres yang sudah tertera dan dokumen uploadnya seperti yang sudah dicantumkan seperti di tabel berikut ini. Lalu juga ada pelelangan sederhana dan umum, yaitu untuk barang yang di atas 200 juta. Ada BAPP, BASD 1, 2, kontrak, dan juga kontrak adendum. Di sini juga ada prosedur money, yaitu dokumen yang diupload ada juklak atau juknis, program monitoring yang sudah dibuat, instrumen tugas, laporan hasil monitoring. Workshopnya di sini ada workshop sosialisasi, orientasi, dan pembinaan, yaitu laporannya sesuai dengan Permenpan 80 tahun 2002. Di sini pelaksanaannya ada undangan, jadwal, materi, dokumentasi berupa foto atau video, daftar hadir, dan juga kurikulum vitae narasumber. Perencanaannya ada TOR, SK, RAP. Laporan keuangannya di sini ada kopi SPM dan SP2D beserta lampiran realisasi anggaran. Pemberian bantuan fisik di sini ada pemberian bantuan fisik dan barang. Dokumen yang harus diupload yaitu juklak atau juknis, proposal, rekomendasi KA Kankemenak, KA Kanwil, seleksi dan verifikasi proposal, SK penetapan penerima bantuan, penyaluran bantuan, laporan pertanggungjawaban penerimaan bantuan, serta laporan monitoring terkait penyaluran bantuan. Di sini juga ada dana BOS atau bantuan operasional sekolah. Dokumen yang harus diupload
yaitu Juklak atau Juknis, daftar siswa lengkap penerima pos tahun anggaran, SK penetapan penerima bantuan, penyaluran bantuan, serta laporan pertanggungjawabannya. Di sini juga ada kegiatan prosedur pemberdayaan bansos atau pemberian bantuan uang. Dokumen-dokumennya seperti berikut dan juga ada prosedur pemberdayaan bansos atau pemberian bantuan uang BOPRA. Pembayaran uang makan dan disiplin pegawai. Di sini ada prosedur pembayaran uang makannya, ada dokumen yang harus diatur dan juga sudah diatur dalam undang-undang berikut. Lalu juga ada penanggung jawab pengelola keuangan, juga honorarium tim sesuai dengan SPM. Dan dokumen-dokumennya juga sudah tertera seperti yang ada di tabel berikut. Lalu ada perjadian atau koordinasi atau konsultasi, dan juga ada penyuluh agama PNS dan honorer. Yang juga sudah dicantumkan dokumen serta undang-undang yang mengatur. Ketiga, di sini ada SIMWAS. SIMWAS yang dicontohkan di sini ada dari Kemenak, yaitu simwas.kemenak.go.id/e-audit, yaitu aplikasi online-nya yaitu pengolahan data penugasan oleh ketua tim, pengolahan data KPI oleh admin, dan juga ada aplikasi desktop, pengolahan data audit oleh ketua tim, dan pengolahan audit oleh anggota tim. Dan gambarannya seperti yang ada di tabel, ada nama, password, dan juga login. Lalu di sini juga ada auditi yang melakukan upload dokumen, serta auditor yang mengunduh dokumen. ADK auditi sebagai bahan desk audit. Dan gambarnya seperti berikut ini. Ada username, password, juga login. SIMWAS TLHP online. Di sini yang pertama, audit tim melakukan pengecekan saldo temuan dan melakukan tindak lanjut atau mengunggah dokumen sesuai rekomendasi auditor. Yang kedua, auditor atau pejabat Ijen melakukan verifikasi tindak lanjut hasil pengawasan oleh auditi, yaitu memverifikasi dan memberikan status proses atau seleksi. Keempat, di sini ada digitalisasi dokumen. Pengertiannya di sini dari data mentah yang diproses secara digital dan akan menghasilkan data digital. Proses perubahan dari dokumen tercetak menjadi dokumen elektronik sering disebut dengan proses digitalisasi dokumen. Dokumen mentahnya contohnya seperti jurnal, prosiding, buku, majalah, dan lain sebagainya diproses dengan sebuah alat seperti scanner, kamera, recorder untuk menghasilkan dokumen elektronik. Tekniknya di sini yang pertama ada dokumen capture, perubahan format dari bentuk aslinya seperti buku, film, audio ke digital, misal dengan cara di-scan secara manual dengan scanner. Kedua ada dokumen manajemen, yaitu proses pengolahan koleksi digital. Misal dirubah dari jenis file doc, XML, PPT, JPG ke PDF. Proses digitalisasi dokumennya seperti berikut, yaitu laporannya di-scan lalu memasukkan ke folder dan dilakukan proses digitalisasi untuk memudahkan pencarian dalam sistem maupun tempat fisik, lalu akan dihasilkan menjadi DVD dan dokumennya bisa dilihat oleh siapa saja dan kapan. Kebutuhan digitalisasi dokumen di sini komputer
Dengan hard disk dan memori yang cukup, scanner dan driver sesuai dengan merek scan, Adobe Acrobat, software untuk mengkonversi atau mengubah file dokumen ke dalam format PDF portable dokumen format, software untuk mengkonversi atau mengubah file dokumen ke dalam format PDF portable dokumen, dan software atau aplikasi Microsoft Word untuk mengkonversi secara langsung. Mengapa harus PDF? Karena di sini untuk mempertahankan tampilan dan bentuk sesuai dengan dokumen aslinya, memiliki kemampuan temu kembali secara full text, memiliki fasilitas untuk security, software untuk membaca free, Adobe Acrobat Reader, dan standarnya secara de facto. Terima kasih. Apabila ada kata yang salah dan kurang berkenan, mohon maaf. Saya Dwi Fabri Zulfa mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.